Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat taufik dan hidayah, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Baik jamaah sekalian, seperti biasa di majlis ini, Sabtu ba'da maghrib pekan yang ketiga, kita membahas kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, perkara-perkara yang membuat keislaman seorang hamba itu batal. Terakhir kita jelaskan poin yang kelima, yaitu man abghada syai'an mimma jaa'a bihi rasul walau amila bih kafar. Barang siapa yang membenci sesuatu dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia mengamalkannya, maka kafir. Telah kita paparkan penjelasannya, yakni di mana seseorang yang tidak senang, protes dengan apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala berupa syariat-syariatnya, maka sungguh dia telah kufur walaupun dia mengamalkan. Walaupun dia mengamalkan. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah at-taslim, berserah diri dari apa saja yang Allah perintahkan kepada kita. Berikutnya, as-sadis, di antara pembatal keislaman yang keenam, man istahza'a bi syai'in min dinir rasul aw sawabillahi aw iqabihi kafar. Barang siapa yang mengolok-olok sesuatu dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau pahala dari Allah, atau siksa dari Allah, maka sungguh dia telah kufur. Nah, jadi poin ini, bab ini menjelaskan bahwasanya mengolok-olok syariat Allah Subhanahu wa taala ini termasuk bentuk kekufuran. Dalilnya adalah surat At-Taubah ayat 70. Allah berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum."
Katakanlah, apakah kepada Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian mengolok-olok? Tidak ada ampun, tidak ada uzur bagi kalian. Sungguh kalian telah kufur setelah iman kalian. Naam jamaah sekalian, ini di antara petaka lisan yang sangat berbahaya. Maksiat yang ditimbulkan dari lisan. Sembarangan dia berbicara, tidak berfikir atas apa yang menjadi akibat dari ucapan tersebut, maka bisa menjurus kepada kekufuran. Banyak sekali kita dapati di zaman sekarang orang-orang yang meremehkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengolok-olok orang-orang yang berusaha untuk menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan gelar-gelar buruk kepada orang yang berusaha secara totalitas dalam menjalankan agama Allah. Iya. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti, memberikan peringatan, wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sukhtillah la yulqi laha balan yahwi biha ila jahannam. Sesungguhnya ada di antara hamba yang dia berbicara dengan suatu kalimat min sukhtillah yang membuat Allah murka, kemudian dia tidak peduli, ya, dia tidak peduli atas apa yang dia ucapkan, dia masa bodoh, maka yahwi ila jahannam, dengan ucapannya tersebut menjerumuskan dia ke dalam neraka jahannam. Jaga lisan jamaah sekalian. Iya. Kadang dengan lisan seseorang bisa terjerumus ke dalam kesyirikan. Orang yang melakukan kesyirikan bukan hanya dengan perbuatan anggota badan, tetapi bisa juga syirik itu terjadi karena lisan. Seperti misalnya ucapan-ucapan yang terkadang kita tidak menyadarinya, ya, untung ada kamu, untung aja enggak hujan. Nah, ini kalimat-kalimat seperti ini, ya, sama saja dia menisbatkan kenikmatan yang dia dapat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Qul alhamdulillah, katakanlah alhamdulillah tatkala kita mendapatkan kenikmatan. Kadang tanpa sadar orang itu bersumpah dengan mengatakan demi Allah dan Rasulullah. Ini ucapan yang tidak boleh, cukup dia mengatakan demi Allah. Tidak sadar seorang protes dengan apa yang Allah tetapkan. Ya, andaikan saja tadi saya tetap di rumah, mungkin gak kehujanan kayak begini. Andaikan saja. Nah, ini kalimat andai, lau, ini bisa membuka seseorang terjerumus ke dalam kesyirikan. Itulah petaka-petaka lisan. Nah, di antara petaka lisan yang sangat berbahaya adalah istihza. Ya, istihza artinya mengolok-olok, mencemooh. Ya, ini arti dari makna istihza. Nah, yang dimaksud dengan istihza di sini yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam adalah istihza biddin, mengolok-olok agama Allah, termasuk di dalamnya mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala, mengolok-olok ayat-ayatnya, Rasulnya, syariatnya, dan mengolok-olok orang yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah jamaah sekalian, mengolok-olok agama Allah ini menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, baik dalam keadaan serius maupun dalam keadaan bercanda. Iya. Maka yang namanya bercanda tidak boleh kita membawa-bawa agama Allah Subhanahu wa taala. Syariat tidak bisa kita jadikan candaan. Kadang orang bermudah-mudah
Ketika ada saudaranya yang berusaha menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menaikkan jubahnya, menaikkan celananya di atas mata kaki, dia mengatakan, ente emang kebanjiran. Iya, ente kekurangan bahan. Ini kalimat-kalimat istihza jamaah sekalian. Orang yang memelihara jenggot misalnya diberikan cap-cap yang buruk. Orang yang jenggotan itu teroris misalnya. Ini enggak boleh jamaah sekalian. Ciri teroris adalah orang yang berjenggot. Lagi bercanda. Ya. Jenggot ente seperti kambing, naudzubillah. Ini ucapan-ucapan itu adalah bentuk istihza jamaah sekalian, enggak boleh. Ini bisa menjurus kepada kekufuran. Iya. Jika memang seseorang belum siap untuk menjalankan perintah Nabi SAW, maka jangan sampai dia mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor dari lisannya. Ungkapan-ungkapan seperti misalnya orang yang berjenggot itu katanya orang yang bodoh. Karena semakin panjang jenggotnya, urat saraf otaknya itu ketarik katanya. Iya. Maka sama saja dia mencela Nabi SAW. Karena Rasulullah sendiri adalah orang yang berjenggot. Bahkan disebutkan kana Nabi SAW ahsana wajhan. Nabi SAW adalah orang yang paling bagus wajahnya, yang paling ganteng, dan Nabi jenggotan. Iya. Beranikah dia mengatakan Rasulullah bodoh? Naudzubillah. Ini kalimat-kalimat yang kadang orang mengucapkannya itu dalam keadaan bercanda. Sedang kajian, ceramah agar jamaah itu tertawa. Ya. Perhatikan. Dalil yang menyatakan orang ini bisa terjerumus ke dalam kekufuran, bisa kafir. Siapa yang bilang? Allah sendiri. Allah katakan tadi dalam surat At-Taubah ayat 65, Kul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah kepada Allah, Rasulnya, ya, syariat-syariatnya kalian mengolok-olok? Tidak ada ampun, tidak ada maaf bagi kalian. Sungguh kalian telah kufur setelah iman kalian. Apa sebab turunnya ayat ini? Kenapa Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini? Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimallahu taala menyebutkan dalam tafsirnya, dia meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar. Sesungguhnya Abdullah bin Umar bercerita ketika Rasulullah dan para sahabatnya berangkat menuju Tabuk dalam rangka perang Tabuk. Dan ketahuilah jamaah sekalian, perang Tabuk adalah perang di antara peperangan yang paling berat dialami oleh Nabi SAW. Karena jarak yang begitu jauh dari Madinah ke Tabuk itu jauh sekali jamaah sekalian. Dan saat itu tidak ada kendaraan, tidak ada alat transportasi, yang ada hanyalah kuda dan unta. Dan yang juga yang membuat berat para sahabat untuk berangkat ke perang Tabuk, ya, karena saat itu mereka itu sedang panen. Ya, jadi mereka bertani dan sedang panen. Sehingga mereka harus meninggalkan harta benda mereka. Dan perjalanan menuju Tabuk pulang balik itu sekitar 2 bulan. Makanya ini perang yang paling berat. Baik. Nah, di tengah-tengah perjalanan ada seorang munafik. Dia berkata di tengah-tengah para sahabat, seraya mengatakan, ma ra'aina misla qurra'ana haula'i arghaba butunan wala akdzaba alsunan wala ajbana inda liqa. Dia mengatakan, tidaklah kami melihat
semisal qurra, yaitu para sahabat, melainkan mereka adalah orang yang paling buncit perutnya, orang yang paling dusta lisannya, orang yang paling pengecut ketika bertemu dengan musuh. Ini orang munafik mengatakan seperti itu. Maka ada seorang sahabat yang bernama Auf bin Malik. Dia sangat marah seraya mengatakan, kadzabta walakinnaka munafik, la ukhbiranna dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Engkau telah berdusta, sesungguhnya engkau adalah munafik. Aku akan kabarkan apa yang kau ucapkan tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzahaba Aufun liyukhbirahu. Maka Aufun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan apa yang diucapkan oleh orang-orang munafik. Ternyata ayat tentang istihza pun diturunkan. Nah, akhirnya ya, orang ini dalam keadaan takut, karena Allah katakan qad kafartum ba'da imanikum, sungguh telah kufur. Akhirnya orang munafik tadi pun mengejar Rasulullah SAW. Faja'a dzalika rajul ila Rasulillah. Dia kejar Rasulullah, dan saat itu Rasulullah qad irtahala wa raqiba naqatahu. Nabi sudah naik ke atas untanya. Ditarik-tarik sama orang ini. Ya. Orang ini malah mengatakan, ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa nal'ab wa natahaddas hadisar raqbi naqtau bihi 'anna tariq. Ya Rasulullah, apa yang aku ucapkan itu hanya candaan aja, gak serius. Ya, karena kami itu di jalan merasakan kepenatan, bosan. Makanya kami ucapkan seperti itu untuk menghilangkan rasa capek. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun mengatakan kepadanya dengan membawakan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ketika engkau bertanya kepada mereka, mereka mengatakan kami hanya bercanda, kami hanya bermain-main. Iya, ini asbabun nuzul. Kenapa Allah turunkan ayat tentang istihza? Ya, karena itulah ulah orang-orang munafik. Ya, walaupun tujuannya itu bercanda, main-main, maka tidak diperbolehkan. Maka ayat ini, yaitu surat apa tadi? At-Taubah ayat 65, ya, menjelaskan kepada kita tentang larangan dan bahaya istihza. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan bahwasanya istihza, orang yang suka mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk perangainya orang-orang munafik. Termasuk perangainya orang-orang munafik. Dan ingat, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang ya sifat kemunafikan di dalam Al-Qur'an, melainkan kita diperintahkan untuk meninggalkannya. Begitu banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang perangai-perangai kemunafikan. Karena bahayanya mereka. Ya. Bahkan lebih banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang kemunafikan daripada ayat-ayat tentang berbicara tentang iman. Seperti misalnya di dalam surat Al-Baqarah, ya. Yang paling banyak Allah sebutkan adalah sifat orang-orang munafik. Karena tipu daya mereka itu lebih berbahaya daripada orang kafir. Orang kafir menjelek-jelekan Islam wajar. Memang mereka bukan bagian dari Islam dan mereka adalah orang kafir. Ya, tetapi menjadi permasalahan di sini adalah orang yang mencela Islam, menjelek-jelekan Islam adalah dari orang Islam itu sendiri. Bahkan dia mendapatkan gelar doktor, profesor dari Universitas Islam. Bahkan dia ditokohkan. Bahkan ketika dia tampil di televisi, kemudian tertulis di bawahnya cendekiawan Muslim, tokoh Islam. Tetapi ternyata apa yang beliau sampaikan itu, ya, menjelek-jelekan
Islam, menjelek-jelekan syariat Islam. Ini bahaya yang pertama jamaah sekalian, yakni mengolok-olok agama Allah. Itu termasuk peranggainya orang-orang munafik. Kemudian yang kedua, Allah katakan di sini qad kafartum. Istihza itu menyebabkan kepada kekufuran. Berkata Imam Ibnu Qudamah, man sabballaha ta'ala faqad kafar, sawa'un kana mazihan aw jadan, wa kadzalika man istahza'a billahi wa ayatihi aw rasulih. Barang siapa yang mencela Allah, maka sungguh dia telah kufur, baik dalam keadaan bercanda maupun serius. Demikian pula orang-orang yang mengolok-olok Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya, maka dia juga telah kufur. Demikian pula yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya Sharimil Maslul. Beliau mengatakan annal istihza'a billahi wa ayati wa bi rasulik kufrun, wa qad dallat hadhihi al-ayatu ala anna kullaman tanaqqasa Rasulullah SAW zadan aw hazila kafar. Jadi ayat-ayat yang menjelaskan tentang mengolok-olok ya agama Allah bisa menjerumuskan kepada kekufuran itu sangatlah banyak. Artinya sangat jelas bagi kita ya bahwa itu termasuk perbuatan yang terlarang. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui bahayanya istihza, maka untuk lebih jelas ya kita sebutkan contoh-contoh bentuk-bentuk istihza fid din. Ya, bentuk-bentuk istihza di dalam agama. Yang pertama, istihza ya billah, yaitu mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ya mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu misalnya dia menyamakan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya, seperti mereka yang mengingkari turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Padahal ahlu sunnah wal jamaah mengimani bahwasanya Allah turun ke langit dunia. Yang turun itu bukan hanya rahmatnya, tapi Allah juga turun. Ada sebagian yang mengatakan, coba pikir pakai logika, kalau Allah turun ke langit dunia, ya berarti aras kosong dong. Kemudian bumi itu kan bulat, siang malamnya silih berganti. Ya, antara timur barat itu kan berbeda-beda malamnya. Berarti Allah turun terus-terusan. Nah ini dia mengatakan seperti itu sama saja menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya, menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Apa sih susahnya kita mengatakan Allah turun ke langit dunia? Ya, turunnya Allah berbeda dengan makhluknya. Kenapa kita mengimani sifat-sifat yang lain? Kita mengimani Allah mendengar, Allah melihat, Allah mengetahui. Kita mengimani itu semua. Padahal manusia juga punya sifat melihat. Manusia punya sifat mendengar atau tidak? Naam. Ya, sama-sama punya sifat mendengar. Allah punya sifat mendengar. Cuma hakikatnya saja yang apa? Yang berbeda. Lalu apa susahnya kita mengatakan Allah turun ke langit dunia? Hanya saja turunnya Allah berbeda dengan makhluknya. Ya, penentangan terhadap sifat tersebut itu berangkat karena dia ingin menyerupakan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Demikian pula yang kedua, istihza kepada ayat-ayat Al-Quran. Seperti ya ucapan sebagian orang yang mengatakan bahwasanya hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran itu sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang. Had-had hukuman bagi orang yang melakukan tindakan kriminalitas itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Nah itu termasuk bentuk apa? Istihza jamaah sekalian. Ya. Kemudian juga istihza kepada Rasulullah SAW. Istihza kepada istri-istri Rasulullah SAW. Istihza kepada para sahabiah, para sahabat Nabi SAW. Seperti misalnya orang-orang Syiah, Ar-Rafidah.
Mereka selalu mengolok-olok para sahabat. Bahkan mereka menggelari Aisyah radhiyallahu taala anha dengan gelar Ummus Syayatin atau Ummus Syurur, ibunya syaitan kata mereka. Ya, ibunya artinya sumber keburukan, ya, sumber kejelekan. Ini makanya mereka itu, ya, kerjaan mereka adalah mencela para sahabat, karena mereka jadikan celaan kepada para sahabat itu bagian dari bentuk ibadah. Iya, Ahlus Sunnah menghormati para sahabat, memuliakan para sahabat. Ini perbedaan yang sangat nyata antara manhaj Ahlus Sunnah dengan manhaj Syiah Ar-Rafidah. Makanya kedua kelompok ini tidak akan mungkin bersatu. Artinya Ahlus Sunnah, Syiah nggak mungkin bersatu, karena prinsipnya berbeda. Iya, kita meyakini bahwasanya mencela para sahabat ini termasuk bentuk kekufuran, sementara mereka mengatakan mencela sebagian sahabat itu bagian dari apa? Ibadah. Tidak jarang kita dapati ketika mereka melakukan ziarah ke kuburan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, bukan mereka mengucapkan salam, bukan mereka memohonkan ampun, tetapi malah mereka membaca Allahumma al'an bisonamai Quraisy wa bintaihima. Ya Allah, laknatlah dua patung Quraisy dan kedua putrinya. Dua patung Quraisy yang mereka maksud adalah Abu Bakar dan Umar, dan yang dimaksud dengan kedua putrinya adalah siapa? Aisyah dan Hafsah. Ini termasuk bentuk apa? Istihza. Kemudian juga di antara bentuk istihza adalah istihza, ya, yaitu mengolok-olok syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mengolok-olok pelakunya, orang-orang yang menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah mendengar suatu ungkapan yang kufur, ya, ini bentuk olok-olok. Suara apa itu? Suara kidung lebih indah daripada suara azan. Ya, ini termasuk bentuk apa? Istihza. Ya. Baik secara langsung maupun kinayah. Kinayah itu artinya sindiran-sindiran. Ya, seperti ungkapan-ungkapan, ya, apa namanya? Kenapa kamu enggak memakai jilbab? Kemudian dia mengatakan, aku ingin jilbabin hati dulu. Jadi yang dia pengen tutup adalah hatinya dulu, baru kepalanya gitu. Nah, ini termasuk bentuk apa? Istighfar. Iya. Atau ketika diingatkan, ayo kita sholat, kemudian dijawab, udahlah gak usah ngurusin sholat, kita di kuburan juga masing-masing. Nah, ini ungkapan-ungkapan, ya, termasuk bentuk istihza. Atau misalnya dia tampil di panggung, ya, stand up komedi seperti itu, kemudian mereka jadikan agama itu sebagai candaan, atau juga membuat video supaya viral, ya, misalnya dia sedang sholat berjamaah, kemudian imamnya ditinggal. Nah, ini nggak boleh dijadikan candaan. Ada kan video-video seperti itu, ya, kadang dia sholat, dia gelar sejadahnya di atas air, kemudian dia sholat, ketika dia sujud dia apa? Nyungsep ke air. Ya, ini kan tujuannya supaya apa ini? Viral gitu kan, supaya orang yang melihat video tersebut ya ketawa. Ini nggak boleh. Iya, stand up comedy jamaah sekalian, seorang yang tampil di panggung bertujuan agar ditertawakan, ini dalam agama tidak boleh. Ya, makanya jangan punya cita-cita jadi stand up komedi. Rasulullah SAW mengatakan, wailun, celakalah seorang yang dia berbicara di atas panggung, ya, kemudian bertujuan untuk ditertawakan. Perbuatan ini saja nggak boleh, apalagi kalau dia membawa-bawa agama Allah Subhanahu wa taala. Atau juga, ya, membuat film adegan sandiwara yang lucu tentang Islam, tetapi ternyata ada orang yang jadi pemeran Abu Jahal, ada yang menjadi pemeran Abu Lahab. Ya, ini ya tidak diperbolehkan. Tentunya ketika dia menjadi pemeran Abu Jahal, dia tampil dalam keadaan, ya, baik sama Rasulullah atau memusuhi Rasulullah. Pasti dia memusuhi Rasulullah, ya kan?
ya memiliki sikap bertentangan dengan Islam. Nah, ini bagian daripada bentuk apa? Istihza. Jadi intinya kita tidak bisa bermain-main dalam urusan agama. Jangan ya dia ingin tampil lucu ya, tetapi dia mempermainkan agama Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian. Dan ketahuilah bahwasanya orang-orang yang mengolok-olok syariat Allah, ya, jangan dianggap Allah itu diam kepada mereka. Sekali lagi, ya, mungkin sekarang tatkala kita mendengar ada orang yang mengolok-olok agama Allah, kita itu merasa sedih, ya, merasa pengen mukul aja gitu rasanya, ya kan? Ya, tapi kan negara kita adalah negara hukum. Nggak bisa sembarangan, nggak bisa kita main hakim sendiri. Maka yakinlah orang-orang seperti ini, ya, orang-orang yang selalu mengolok-olok, mencela orang-orang yang berusaha untuk menjalankan sunnah Nabi SAW, memberikan gelar-gelar buruk, tunggu azab Allah akan menimpa mereka. Iya, jangankan mengolok-olok jamaah sekalian, kita menyelisihi sunnah Rasul saja, ini termasuk perbuatan maksiat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim." Waspadalah orang-orang yang menyelisihi Rasulullah SAW, bisa jadi mereka ditimpa fitnah atau bisa jadi mereka ditimpa azab yang pedih. Dan telah terbukti dalam sejarah jamaah sekalian, bagaimana nasib orang-orang yang mencemooh, mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Ada ya beberapa kisah yang disebutkan oleh banyak para ulama, ya, orang-orang yang mencela sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berpaling darinya, mereka menolak dengan sombong. Di antaranya apa yang diceritakan oleh Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, di mana dia bercerita, ya, bahwa ada seorang yang makan di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kisah sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dia makan pakai tangan kirinya, makan di samping Nabi dengan tangan kiri. Nabi mengatakan kepadanya, "Kul biyaminik," makanlah dengan tangan kananmu. Orang ini malah berkata, "Ana mastata'tu," aku nggak bisa makan pakai tangan kanan. Dia mengatakan seperti itu dalam keadaan sombong, takabburan. Apa kata Nabi SAW? Mastatota abada, engkau nggak mampu mengangkat tanganmu selama-lamanya. Seketika itu juga dia tidak mampu untuk mengangkat tangannya. Tiba-tiba dia stroke jamaah sekalian. Kenapa demikian? Karena dia menolak dan menganggap itu suatu hal yang apa ya, yang tidak penting, ya, makan dengan tangan kiri. Dan ini juga menunjukkan kepada kita, Rasulullah masih ada aja, ada upaya orang yang menolak, ya, mengolok-olok sunnah Nabi SAW, apalagi ketika Rasulullah sudah meninggal. Pasti lebih banyak. Itulah orang-orang munafik yang mereka itu kadang lebih banyak, ya. Makanya Rasulullah SAW merahasiakan nama-nama orang munafik kepada Hudzaifah. Kalau seandainya dikasih tahu, niscaya setiap langkah dia berjalan di kota Madinah, maka dia akan mendapati orang-orang munafik. Nah, demikian pula ada kisah juga yang disebutkan di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, ya. Ada seorang yang disampaikan sebuah hadis tentang adab minum. An Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari Abu Hurairah
Betul. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, nahan nabiyyu ayasroba min fisiqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang minum dari mulut teko. Jadi, ini mungkin faedah di antara adab kalau minum itu hendaknya kita pakai gelas. Iya. Terutama kalau tekonya itu besar atau mungkin seperti aqua kan ada itu ada ukuran yang 1 liter ya, yang besar. Ya itu adabnya jangan langsung glok tapi tuang kemana? Ke gelas. Ya, jadi su'ul adab seorang minum dari mulut teko, haus gitu kan? Ya, nggak sabar. Ada tekoan, dia langsung minum. Ada seorang disampaikan hadis ini. Tapi dia nggak peduli, ya malah dia artinya masa bodoh. Dia minumlah dari mulut teko, ternyata apa yang terjadi? Keluar dari mulut teko tersebut ular yang membuat dia kaget. Iya. Demikian pula Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menceritakan dalam kitabnya Bustanul Arifin. Iya. Disebutkan dalam kitab tersebut dari Muhammad bin Ismail, ya, ada seorang ahlu bid'ah yang dengan congkaknya dia menentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika disampaikan kepadanya hadis adab-adab setelah bangun tidur. Artinya setelah kita tidur, apa kata Nabi SAW? Idza istayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha salasan. Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, maka jangan langsung dia memasukkan tangannya di bejana. Yani dia jangan menyentuh apa-apa dulu. Ya, kecuali kalau dia setelah mencuci tangannya. Kenapa? Nabi mengatakan, fa innahu la yadri aina batat yaduh. Karena dia tidak tahu semalam itu tangannya tidur di mana. Ada seorang ahlu bid'ah, dia berkata seperti ini dengan nada sombong, dengan nada mengejek. Ana adri aina batat yadi. Aku tahu. Kalau aku tidur tanganku itu ada di mana, aku tahu. Iya. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Iya, ini terjadi bukan kebetulan, tapi ini terjadi karena dia mencemooh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keesokan harinya dia bangun tidur, ternyata qad dakhala yaduhu duburahu ila dhira'i. Tangannya itu masuk ke duburnya sampai ke sikutnya. Bayangkan jamaah sekalian, tangannya masuk ke duburnya sampai ke sampai ke sikutnya. Iya. Makanya dia kaget mendapati hal seperti itu. Nah, ini disebabkan karena dia mencemooh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya di zaman sekarang ini, ya Allah, ya, berat memang untuk menjalankan sunnah Nabi. Iya. Dan itulah memang yang diperintahkan dalam agama, agar kita masuk Islam secara kafah. Udkhulu fisilmi kafah. Menjalankan Islam secara totalitas, berusaha untuk mengikuti atas segala apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang Nabi juga sudah mewanti-wanti, ya, sudah menyampaikan al-mutamassiku yauma idzin kal qabidi 'alal jumar. Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku, yakni dia totalitas dalam beragama, itu seperti dia megang bara api. Kita megang bara api panas. Ya, demikian pula orang yang menjalankan sunnah Nabi SAW di zaman sekarang ini panas, tapi dia harus bersabar.
Kalau dia lepas, maka bara api tersebut akan menjadi bara api neraka. Nah, dan Nabi memberikan kabar gembira, fatuba lil ghuraba, berbahagialah bagi mereka yang asing. Dan sekarang sudah nyata ketika seorang menjalankan sunnah Nabi SAW dalam keadaan asing. Seperti di masyarakat kita, orang yang cadaran, padahal itu bagian dari syariat Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya, tetapi masyarakat kita menganggap itu suatu hal yang aneh. Iya, ada orang cadaran belanja di pasar, kadang pandangan itu memandang dia dalam keadaan sangat sinis. Ya, sampai pernah gitu kan, ketika saya berjalan sama istri, ya belanja, itu ada anak-anak ngatain, bahkan bilang ghost, apa itu ghost artinya? Dibilang hantu gitu. Ya, padahal itu bagian dari syariat Allah, dan kita berada di mana? Di negara Islam. Iya. Apalagi ditambah dengan berita-berita tindakan teroris gitu ya. Ya, dan juga banyak orang oknum-oknum yang melakukan keburukan melalui dia memakai cadar. Ya, demikian pula orang memakai jilbab besar, demikian pula orang yang berusaha untuk memelihara jenggot. Di sebagian tempat kerja enggak boleh orang melihara apa? Jenggot. Padahal manajernya, kepala kantornya itu seorang muslim, tapi fobia dengan sunnah-sunnah seperti itu. Iya. Nah, memang kebiasaan orang yang seperti ini sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Jangankan Nabi sudah tidak ada, ya, Nabi masih ada saja, masih banyak orang-orang yang menolak hadis Nabi SAW. Juga ada satu kisah, ya, bagaimana nasib orang yang mengolok-olok hadis Nabi SAW. Diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Ya, kitab yang sangat bagus sekali. Kitab tentang sejarah dan penyusunan yang sangat bagus sekali, di mana dia menceritakan kejadian-kejadian tahun per tahun. Di antara kejadian yang beliau sebutkan terjadi pada tahun 665 Hijriah. Tahun 665 Hijriah. Dikisahkan oleh Qutbuddin Al-Yunaini. Ya, ada seorang tokoh Syiah Ar-Rafidah, yang kita tahu bahwasanya orang Syiah itu tadi sangat benci kepada siapa? Aisyah. Sehingga hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dia tolak. Bahkan bukan hanya dia tolak, tapi dia olok-olok. Di antara hadis yang dia dengar, yang disampaikan kepadanya adalah hadis tentang siwak. Apa kata Nabi SAW? As-siwaku madharatun lil fam wa maradatun lirrabbi. Siwak itu bisa membersihkan mulut dan bisa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Iya, hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala. Ketika disampaikan hadis tersebut, orang ini mengatakan apa? Wallahi mastaq illa fil makhraj. Demi Allah, ini siwak. Ini siwak. Dia sampaikan di hadapan orang banyak. Ini siwak. Lihat ini. Ya, aku akan gunakan siwak ini untuk menggosok-gosok pantatku, katanya. Dan dia praktekkan siwak itu, dia gosok-gosok pantatnya, ya, dalam rangka untuk menghina sunnah Nabi SAW. Apa yang terjadi? Apa yang menimpa dia setelah itu, jamaah sekalian? Ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, setelah itu dia hamil pada laki-laki. Suatu hal yang mustahil. Dia hamil selama 9 bulan. Dan di masa kehamilan tersebut dia merasakan sakit yang sangat luar biasa. Setelah 9 bulan pun dia pun melahirkan, dari duburnya keluar bayi yang berkepala ikan. Iya. Dan dia pun mengatakan, hadzal ladzi qata'at amyai. Ini nih yang memotong-motong isi perutku.
Maka tidak lama dari itu dia pun meninggal dunia. Iya, ini kisah sahih jamaah sekalian, tidak mengada-ngada, bukan dongeng semata. Ya, kisah-kisah seperti ini banyak disampaikan oleh para ulama ketika menjelaskan tentang ancaman orang-orang yang mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Iya, kepada mereka yang suka mencela sunnah Nabi SAW, maka hendaknya dia bertaubat. Bertaubat jamaah sekalian. Iya. Jika memang dia belum siap untuk menjalankan sunnah tersebut, setidaknya ya, dia dukung atau dia berdoa untuk dirinya agar dimudahkan untuk menjalankan sunnah itu. Dan juga jangan sedih ketika ada orang yang membuat karikatur Rasulullah SAW, yang menghina Nabi SAW, yang kita lihat tidak dihukum, ya kan, tidak dipenjara. Ya, kadang kita merasa kesel gitu kan. Sabar jamaah sekalian, janji Allah ya pasti benar. Walaupun dia di dunia selamat, tetapi nanti di akhirat dia akan mendapatkan siksaan yang amat pedih kalau dia tidak bertaubat. Iya. Makanya doa yang terbaik kepada mereka yang mencela, menghina Nabi SAW, kita berdoa agar dia mendapatkan apa? Hidayah. Nah, karena Rasulullah terjaga, ya, maksum di sini terjaga baik ketika beliau masih hidup ataupun sudah meninggal. Usaha-usaha orang-orang yang menghina Nabi SAW, ya, kebanyakan mereka itu berakhir dengan tragis, ya, dengan tragis. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Tadi Allah mengatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim." Iya. Jadi itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang pembatal keislaman yang keberapa? Yang keenam, itu istihza, mengolok-olok ya agama Allah Subhanahu wa taala. Pas. Ya, ada pertanyaan nanti disampaikan pada sholat Isya. Silakan ditulis pertanyaannya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Telah kita jelaskan tentang pembatal keislaman yang ke-6, yaitu ya, al-istihza bid-din, mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ada pertanyaan bisa ditulis pertanyaannya. Dan bagaimana sikap kita ya apabila kita mendapati ada seorang yang di dalam ceramahnya ya mengolok-olok agama Allah? Maka Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 140, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadisin ghairi innakum idzan misluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kalian kekuatan di dalam Alkitab, yang apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari atau diolok-olok,
fala taqudu ma'ahum, maka janganlah kalian duduk-duduk bersama mereka sampai mereka mengalihkan kepada pembicaraan yang lain. Jika kalian duduk di majlis tersebut, innakum idan misluhum, berarti kalian seperti mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam. Iya. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang sikap apabila kita mendapati ada suatu majlis pengajian yang di situ isinya selalu mengolok-olok sunnah Nabi SAW atau menjelek-jelekan ahlul hadis. Iya, merendahkan ahlul hadis dengan gelar-gelar yang buruk, atau seakan-akan ya dia tidak percaya dengan kesimpulan hukum-hukum hadis yang disampaikan, padahal ulama tersebut adalah ulama yang sangat masyhur, memiliki kitab-kitab yang sangat banyak. Maka ya, kalau memang demikian, Allah katakan di sini fala taqudu ma'ahum, jangan engkau bermajlis di majlis mereka. Iya, makanya ayat ini merupakan ayat yang menjelaskan larangan duduk-duduk di majlis ahlul bidah wal ahwa. Allah sendiri mengatakan seperti itu, fala taqudu ma'ahum, jangan kalian duduk-duduk bersama mereka. Tinggalkan majlis tersebut. Iya, imma bisa jadi seseorang terkena syubhat atau mendiamkan kemungkaran yang dia lakukan. Nah, dan Allah katakan di sini, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik nanti nasib mereka di akhirat ya akan dikumpulkan bersama orang-orang kafir. Baik. Jadi itu jamaah sekalian berkaitan tentang al-istihza. Saya kira cukup ya pembahasan tentang al-istihza. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas pembatal keislaman yang ketujuh, yaitu sihir. Ya, berkaitan tentang masalah sihir atau yang semisalnya, santet, teluh, tenun, ya, guna-guna dan yang lainnya. Nah, apa hukumnya jualan, ya, jualan bunga, kembang, air makar, alat-alat tempat sesaji? Ya, pada dasarnya ya, menjual barang-barang tersebut, menjual bunga, menjual air seperti itu, air mawar, secara hukum asal boleh. Secara hukum asal ya. Karena ya, semua itu termasuk benda-benda yang hukum asalnya adalah dibolehkan untuk dimanfaatkan. Bunga, ya kan? Ya seperti pengantin itu kan biasanya dirias ya dengan bunga. Kemudian juga air mekar, yang air yang wangi itu biasa digunakan untuk campuran bilasan yang terakhir ketika memandikan jenazah. Ini hukum asalnya. Tetapi perhatikan, kalau ternyata barang-barang tersebut ya biasa digunakan untuk sesajen atau digunakan untuk tabur kuburan, ya, maka tidak boleh. Ini termasuk menjadi wasilah ya, tolong menolong dalam keburukan. Sedangkan yang namanya memberikan sesajen itu syirik ya mas kalian. Walaupun di zaman sekarang ini ya mulai dikaburkan, mulai ditutupi hakikat kesyirikannya dengan menyatakan sesajen, memberikan sesajen di tempat-tempat keramat seperti yang baru saja viral itu kan, itu bagian dari kearifan lokal. Ya, kearifan lokal, tradisi yang perlu dilestarikan. Nah, ini nggak boleh. Ya, itu jelas hakikat syirik ya seperti itu. Ya, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi sekarang ini, banyaknya orang yang mengingkari
dakwah tauhid itu sudah menjadi sunatullah, bahkan di zaman Nabi juga ya demikian. Jadi intinya tidak boleh jualan-jualan yang tadi disebutkan jika memang ya itu biasa digunakan untuk sesaji ya atau untuk tabur bunga di kuburan, karena itu semua tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan justru itu termasuk budaya orang-orang kafir. Kalau kita ziarah kubur, cukup sesampai di pemakaman kita mengatakan assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa inna insyaallah bikum lalahikun. Nggak perlu tabur bunga, nyiram air di kuburan. Ya, coba tujuannya apa? Kalau tujuannya adalah untuk supaya jenazah di dalam itu wangi, adem, berarti ini kan keyakinan-keyakinan yang sifatnya gaib. Tahu dari mana dia? Ya kan? Kemudian kalau dia beranggapan ya nabur bunga tujuannya adalah untuk meringankan azab, berarti dia tahu kalau di kubur itu sedang diapain? Sedang diazab. Berarti dia suuzon dong kepada siapa? Mayit. Kemudian kalau ada yang mengatakan ya itu kan Nabi SAW ketika beliau safar melewati 2 kuburan sedang disiksa, beliau menancapkan apa itu? 2 pelepah kurma. Ini yang biasa dijadikan sebagai dalil budaya tabur bunga, nanam pohon dan yang lainnya. Maka kita katakan jamaah sekalian, Rasulullah melakukan itu bukan untuk dicontoh. Kalau seandainya itu adalah perbuatan yang perlu dicontoh, pastinya para sahabat juga ngikutin. Setiap kali lewatin kuburan nancep apa? Nancepin pohon. Para sahabat tidak ada satupun yang melakukan jamaah sekalian. Kemudian yang kedua, Nabi melakukan itu karena Nabi tahu kondisi di kubur. Ya, kalau kita tahu nggak jamaah sekalian? Enggak tahu. Dan itu pun seseorang tersebut diringankan pahalanya bukan semata-mata karena itu tuh, bukan karena pohonnya, tetapi dalam riwayat yang lain dikatakan syafaati, disebabkan karena syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, bolehkah kita menghancurkan dan menendang sesajen yang dibuat oleh pelaku dosa syirik? Nah, seperti mungkin sekarang yang sedang viral, adanya video di mana orang dalam rangka untuk mengingkari kemungkaran, ya dengan cara dia menendang sesajen dan divideoin. Baik, memang ya yang namanya kesyirikan itu harus dimusnahkan, harus dihancurkan, dan itulah yang dipraktekkan oleh Nabi SAW pada peristiwa Fatu Mekah. Beliau menghancurkan semua berhala-berhala yang ada di mana? Yang ada di Ka'bah. Namun, perhatikan jamaah sekalian, inkarul munkar itu memiliki kaidah-kaidah, memiliki dawabit, memiliki ya timbangan-timbangan maslahat. Jika inkarul munkar itu menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka tidak boleh diingkari. Iya. Peristiwa yang kita lihat adanya orang yang menendang sesajen, maka ini tindakan seperti ini tidak dibenarkan. Bukan kita menyalahkan dia mengingkari kemungkaran, tidak. Ya, kita apresiasi dengan semangat dia dalam menegakkan inkar mungkar. Tapi caranya seperti itulah yang keliru jamaah sekalian. Apalagi sampai divideoin, ya kan, dipiralin. Ya, apa tujuannya? Nah, sehingga apa yang terjadi? Menimbulkan madarat yang lebih besar. Kita lihat, yang saya lihat itu ada umat-umat Hindu semuanya berkumpul dalam rangka untuk mengadakan festival sesajen agung namanya. Jadi besar-besaran mereka sekarang ingin melakukan acara seperti itu. Ya, ini menimbulkan ya madarat yang lebih besar. Naam, Nabi Ibrahim menghancurkan berhala karena memang dijamin dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Rasulullah SAW ketika berada di Mekah selama 13 tahun. Selama 13 tahun. Apakah Nabi menghancurkan berhala yang ada di Ka'bah jemaah sekalian? Tidak. Tidak. Nabi baru menghancurkan berhala yang ada di mana itu? Di Ka'bah setelah terjadi Fatu Mekah, setelah kaum muslimin memiliki kekuatan. Sehingga dari sini ya yang namanya dakwah, ya menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar itu harus bil hikmah. Ya, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Harus mengetahui, ya, artinya harus bijak. Kalau memang misalnya tidak divideoin gitu kan, dan hal tersebut tidak menimbulkan maut, itu nggak apa-apa seperti itu. Dan biasa kok, kadang-kadang kita
apa namanya, kalau misalnya naik gunung gitu kan, nemuin sesajen, kita buang begitu saja, biasa aja. Enggak ada apa namanya istilahnya seperti sekarang ini. Itu karena sebab diapain itu jemaah? Divideoin, dipiralin. Saya yakin kalau misalnya enggak divideoin juga enggak apa namanya, tidak tersebar seperti sekarang ini gitu. Baik. Kalau dimakan boleh nggak sesajennya? Bagaimana hukumnya orang yang mengolok-olok itu karena neraka tidak bagaimana hukumnya orang yang mengolok-olok syariat Allah itu karena mereka tidak mengerti hukumnya. Nah, kalau dia tidak mengerti hukumnya, ya, maka ini termasuk dalam pembahasan ya al-udru bil jahl, ya, apa namanya, ma'funan, ya, tetapi tentunya harus diingatkan, ya, apa sebabnya dia tidak mengerti seperti itu. Kalau memang dia tidak mau belajar, ya berarti dia terjerumus ke dalam dosa, meninggalkan majelis ilmu. Nah ini pertanyaannya, apakah boleh memakan makanan bekas sesajen selain yang berasal dari makhluk bernyawa? Soalnya atasan kerja saya orang Tionghoa sering ngasih makanan bekas sesembahannya seperti kue kering dan buah-buahan. Hukum masalah boleh-boleh saja, ya boleh. Nah, artinya tidak ada dalil yang mengharamkannya. Yang penting tidak menimbulkan fitnah. Mau tanya, di kantor saya biasa diadakan tadarusan satu orang 1 juz sampai dengan 30 juz. Setiap bulan biasanya diadakan khataman. Bagaimana hukumnya? Ya, cara tadarus seperti ini ada cara yang apa namanya, tidak disunnahkan oleh Nabi SAW. Yang namanya kita membaca Al-Quran, ya masing-masing berusaha untuk apa namanya, mentadaburi, ya, apalagi kalau semangatnya itu adalah karena apa namanya, atasan, ya kan, disuruh sama atasan, berarti tidak dia apa, tidak ikhlas. Kemudian juga anggapan 30 orang berkumpul masing-masing membaca 1 juz dikatakan khatam, maka ini tidak benar. Ya, ini tidak benar. Tetap dia dianggap mendapatkan pahala berapa? 1 juz. Ya, kadang kan dibagi-bagi itu ya, antum juz pertama, ya. Kadang orang pengennya juz yang keberapa? Juz 30 ya kan? Lebih gampang. Nah, itu enggak ada, ya, enggak ada sunnahnya seperti itu. Di WA ana ada teman yang mengolok-olok poligami. Apakah itu termasuk mengolok syariat Allah? Iya, nah, itu termasuk mengolok-olok syariat Allah, karena poligami bagian dari ya syariat Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan, dinasihatkan, bawakan ayat-ayat tadi, ya, karena selalu dikembalikan ke anak karena anak belum poligami. Apa sih? Karena selalu dikembalikan ke anak karena anak belum poligami, karena kalau poligami baik, kenapa kamu belum poligami? Iya, beliau selalu mengembalikan ke anak begitu, Ustaz. Bilang aja belum siap, ya kan? 1 aja belum habis. Yang mau nanya, apakah orang atau ustadz yang mengolok-olok atau bercandaan secara otomatis dikatakan kafir atau murtad? Tidak. Sekali lagi, berkaitan tentang pembatal keislaman yang saya jelaskan itu sifatnya secara umum, menghukumi perbuatan. Orang mengolok-olok agama Allah dikatakan apa? Kafir. Tetapi kalau pembicaraan misalnya ada di majlis ini seorang ustadz yang mengolok-olok agama Allah, maka tidak serta-merta kita katakan apa? Ustadz itu murtad, ustadz itu kafir, nggak bisa. Ya, karena beda menghukumi perbuatan dengan menghukumi perorangan. Iya, menghukumi perorangan dia keluar dari Islam, nah itu ada doabit, ya, ada kaidah-kaidahnya. Barangkali mungkin di kepalanya masih banyak syubhat, barangkali mungkin tadi karena dia nggak paham, ya, atau sebab-sebab lainnya. Ya, jadi berbeda menghukumi perbuatan dengan menghukumi
perorangan. Tapi tetap kita katakan apa yang disampaikan oleh ustaz tersebut adalah bentuk kekufuran. Baik. Demikian. Oh ya. Baik jamaah sekalian, di sini ada amanah ya. Ada saudara kita ya, jamaah pengajian kita yang sering hadir di sini ya, bernama Muhammad Ilyas, memohon doanya untuk kesembuhan bapaknya Muhammad Supandi yang sedang dirawat di rumah sakit Cipto karena serangan jantung dan sudah 1 bulan dirawat ya. Ya, artinya kita doakan ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan dan memulihkan kembali, mengangkat penyakitnya. Dan kita memohon Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan yang terbaik dan juga diberikan kesabaran ya kepada Muhammad Ilyas. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.